Perkenalkan, nama saya Yuli Ningsi dari kelas 8 SMP Negeri 1 Tulak. Perkenalkan, nama saya Alvan Putria dari kelas 8 SMP Negeri 1 Tulak. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Syafika dari kelas 8 SMP Negeri 1 Tulak. Perkenalkan, nama saya Maulinda dari kelas 8 SMP Negeri 1 Tulak. Perkenalkan, nama saya Sri Tanan Hustin dari kelas 8 SMP Negeri 1 Tulak. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah pada manusia, yang mana pembahasan pertama akan dibawakan oleh Sri Intan Agustin. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem sirkulasi dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan, atau diendapkan. Pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung. Dan jantung yang berfungsi memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan. Mariette 2001. Sistem sirkulasi berperan dalam homeostatis dengan berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Sistem sirkulasi berperan dalam homeostatis dengan berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon darah. Darah secara historis, banyak budaya di seluruh dunia, baik kuno dan modern, meyakini kemagisan darah. Darah dianggap sebagai esensi kehidupan, karena kehilangan darah yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kematian dari zaman dahulu. Orang telah melihat darah sebagai penyebab adanya kehidupan. Darah melakukan banyak fungsi penting untuk kehidupan dan dapat mengungkapkan banyak tentang kesehatan kita. Darah adalah jenis jaringan lengkap terdiri atas sel-sel eritrosit, leukosit, dan trombosit yang terendam pada cairan kompleks plasma. Darah membentuk sekitar 8% dari berat total tubuh. Pergerakan konstan darah sewaktu mengalir di dalam pembuluh darah menyebabkan unsur-unsur sel tersebar merata di dalam plasma. Baik, pembahasan yang kedua akan dibawakan oleh Maulinda. Fungsi dan komposisi darah. Fungsi darah masuk ke dalam 3 kategori, yaitu transportasi, pertahanan, dan regulasi yang akan dibahas berikut ini. Darah adalah media transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Oksigen dari paru-paru diangkat, darah didistribusikan ke sel-sel. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel diangkut ke paru-paru untuk dibuang setiap kali kita mengembuskan nafas. Darah juga mengangkut produk-produk limbah lain, seperti kelebihan nitrogen yang dibawa ke ginjal untuk dieliminasi. Selain itu, darah mengambil nutrisi dari saluran pencernaan untuk dikirimkan ke sel-sel. Selain transportasi nutrisi dan limbah, darah mengangkut hormon yang disekresikan berbagai organ ke dalam pembuluh darah untuk disampaikan ke jaringan. Darah berperan dalam menjaga perlahanan tubuh dari invasi patogen dan menjaga dari kehilangan darah. Sel darah putih tertentu mampu menghentikan patogen dengan cara fagositosis. Sel darah putih lainnya diproduksi dalam menambahkan antibodi. Antibodi adalah protein yang akan bergabung dengan patogen tertentu untuk menaktifkan. Patogen yang dinonaktifkan kemudian dihancurkan oleh sel-sel darah putih fagosit. Darah memiliki fungsi regulasi dan memainkan peran penting dalam homeostasis. Darah mengatur suhu tubuh dengan mengambil panas. Sebagian besar capaian pembelajaran setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi darah, menjelaskan komposisi darah dari otot yang aktif,
dan di bawah seluruh tubuh. Darah adalah jaringan yang seperti jaringan apapun, mengandung sel dan fragmen sel secara kolektif. Sel-sel dan fragmen sel disebut elemen padat. Sel fragmen sel tersuspensi dalam cairan yang disebut plasma. Oleh karena itu darah diklasifikasikan sebagai jaringan ikat darah. Baik, pembahasan yang ketiga akan dibawakan oleh Putri Nur Saputra. Sel darah merah. Sel-sel darah yang paling banyak adalah sel-sel darah merah atau eritrosit dengan persentase sekitar 99,9% dari seluruh elemen pada darah. Dalam darah, jumlah eritrosit sekitar 700 kali lebih banyak dibandingkan sel-sel darah putih dan 17 kali lebih banyak dari keping darah. Setiap laki-laki dewasa dalam 1 mikroliter atau 1 milimeter kubik darahnya mengandung sekitar 4,5 sampai 6,3 juta eritrosit. Sedangkan perempuan dewasa mengandung 4,2 sampai 5,5 juta eritrosit. Jumlah eritrosit yang lebih tinggi pada laki-laki karena laki-laki memiliki tingkat metabolisme yang lebih tinggi daripada perempuan. Dan konsentrasi eritrosit yang lebih besar diperlukan untuk menyediakan oksigen yang dibutuhkan untuk metabolisme sel-sel. Struktur darah. Eritrosit yang normal berbentuk cakram atau piringan yang di bagian tengah kedua sisinya mencekung dengan diameter sekitar 7,5 meter. Bentuk bikonkav memberikan keuntungan yaitu menjadikan eritrosit memiliki permukaan yang lebih luas bagi difusi oksigen dibandingkan dengan bentuk bulat datar dengan ukuran yang sama, dan membuat pergerakan gas ke dalam dan keluar sel berlangsung lebih cepat. Selain itu, eritrosit juga bersifat fleksibel sehingga memungkinkan eritrosit berjalan melalui kapiler yang sempit dan berkelok-kelok untuk menyampaikan oksigen ke jaringan tanpa mengalami kerusakan. Diameter eritrosit dalam keadaan normal 7,5 sampai 8 meter. Mampu mengalami deformasi pada saat melalui kapiler yang bahkan berdiameter 3 meter. Hemoglobin. Hemoglobin terdiri atas 2 bagian, yaitu globin, suatu protein polipeptida yang sangat berlipat-lipat. Gugus nitrogenasa, non-protein mengandung besi yang dikenal sebagai Hem, yang masing-masing terikat pada satu polipeptida. Setiap atom besi dapat berikatan secara reversibel dengan satu molekul oksigen. Ketika darah mengalir melalui paru-paru, oksigen berdifusi dari ruang udara di paru-paru ke dalam darah. Oksigen memasuki eritrosit dan bergabung dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin yang memberikan warna merah terang untuk darah. Setelah melepas oksigen dari oksihemoglobin ke sel-sel tubuh, darah yang telah melepaskan oksigennya dan membawa sejumlah kecil karbon dioksida dari sel-sel tubuh kembali ke paru-paru untuk melepaskan karbon dioksida. Baik, pembahasan yang keempat yang akan dibawakan oleh Al-Farizkia. Siklus hidup eritrosit. Umur eritrosit pendek tanpa DNA dan sel kecil. Eritrosit tidak dapat membentuk protein untuk memperbaiki sel, pertumbuhan, pembelahan, dan membaharui pasokan enzim. Usia eritrosit hanya mampu bertahan selama 120 hari. Selama 24 bulan, eritrosit mengembara sekitar 700 mil ketika bersirkulasi melalui pembuluh darah. Seiring dengan penuaan eritrosit, membran plasmanya tidak dapat memperbarui menjadi rapuh dan bertahan, serta mengalami kerusakan ketika masuk ke dalam sistem pembuluh sempit. Sebagian besar eritrosit
kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi